Pertama, dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan determinasi bahan kacang tanah yang digunakan. Determinasi dilakukan di Kebun Raya Banua, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, tahap sertifikasi bahan baku atau COA. Sertifikasi bahan baku dilakukan di Embryo Food Laboratory Bogor. Berikut tahapan pembuatan bahan baku berupa kefir sari kacang tanah. Pertama, blender kacang tanah bersama air, lalu hasilnya disaring dan ditambahkan deglukosa sebanyak 4%. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu disterilkan menggunakan autoklaf selama 5 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Sari kacang tanah yang sudah disterilkan, lalu ditambahkan biji kefirnya sebanyak 3%. Setelah itu, diinkubasi selama 48 jam. Dilakukan uji dermatologi dan uji toksikologi terhadap sediaan gel peel-off yang telah dibuat. Pengujian dilakukan di pihak ketiga yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan uji dan telah terakreditasi nasional. Uji toksikologi dilakukan di Farmasi Institut Teknologi Bandung dan uji dermatologi di PT Asetra Innomedicos. Berikut tahapan pembuatan sediaannya. Pertama, siapkan semua bahan yang sudah ditimbang. Saring kefir sari kacang tanah menggunakan kertas saring untuk mendapatkan filtrat yang nanti digunakan sebagai zat aktif. Panaskan Aquades untuk melarutkan nipagin. Kemudian, nipagin dilarutkan ke dalam Aquades dengan perbandingan 1:30 pada suhu 80 derajat Celcius sambil terus diaduk dengan magnetic stirrer. Masukkan gliserin ke dalam larutan nipagin. Lalu, masukkan pula bahan lain seperti triethanolamin dan kefir sari kacang tanah, lalu aduk dengan magnetic stirrer selama 10 menit. Jika sudah, maka larutan dapat disisihkan. Tahap selanjutnya yaitu mengembangkan HPMC. Caranya, serbuk HPMC dilarutkan ke dalam Aquades dengan perbandingan 1:15 pada suhu 80 derajat Celcius sedikit demi sedikit. Kemudian, aduk dengan magnetic stirrer selama 20 menit. Masukkan larutan pertama ke dalam larutan HPMC secara perlahan. Terakhir, tambahkan etanol dan aduk kembali selama 15 menit agar setiap bahan benar-benar tercampur. Kemas sediaan gel peel-off ke dalam wadah yang rapat. Sediaan yang dikirimkan ke pihak ketiga statusnya masih pada tahap pengujian. Tahapan terakhir yaitu pengujian keamanan material dalam bentuk MSDS. Tahap ini dilakukan setelah terkumpul semua data dari pengujian sebelumnya. Lalu, ketika hasil sertifikat MSDS sudah ada, maka prototipe siap diajukan untuk mendapatkan notifikasi Badan POM.